Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sel prokariotik dan eukariotik. Saya Apit, NIM 2019-51039. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil yang struktural dan fungsional dari suatu makhluk hidup. Macam sel berdasarkan ada atau tidaknya membran inti sel. Sel dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu 1. Sel prokariotik, 2. Sel eukariotik. Sel prokariotik mempunyai materi genetik atau DNA yang terkonsentrasi di nukleoid. Tetapi di daerah nukleoid tersebut tidak memiliki membran pemisah dengan bagian dalam sel lainnya. Prokariotik meliputi Archaebacteria atau bakteria purba dan Eubacteria atau bakteri modern atau bakteri sejati. Archaebacteria merupakan kelompok primitif dan hidup di daerah-daerah yang ekstrem. Jenis-jenis Archaebacteria: 1. Metanogenik, 2. Halofilik, 3. Thermofilik. Eubacteria atau bakteri adalah organisme seluler yang tidak memiliki membran inti sel. Eubacteria meliputi sebagian besar organisme prokariotik yang hidup dimanapun, atau kosmolipid, dan umumnya tidak berklorofil pada dinding selnya. Ciri umum prokariotik: mikroskopis dengan panjang sekitar 0,5 sampai 10 mikron. Dinding sel tersusun oleh peptidoglikan, dan jika lingkungan tidak menguntungkan, bakteri akan membentuk endospora. Jenis Eubacteria berdasarkan karakteristik dinding sel bakteria, gram negatif. Struktur sel prokariotik. Di sini ada gambar struktur sel prokariotik. Yang pertama ada kapsul, dinding sel, membran sel, DNA, pilus, nukleoid, sitoplasma, flagel, ribosom, mesosom, dan plasmin. Fungsi struktur pada sel prokariotik. Dinding sel tersusun dari peptidoglikan, lipid, dan protein. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Membran plasma tersusun dari molekul lipid dan protein. Membran plasma berfungsi sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Sitoplasma tersusun dari air, protein, lipid, mineral, dan enzim-enzim. Sitoplasma berfungsi untuk 1. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. 2. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintetis protein materi. Sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan penyusun struktur makhluk hidup multiseluler. Sel eukariotik tersusun atas membran sel, sitoplasma, nukleus, sentriol, retikulum, endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, dan mitokondria. Sel eukariotik dimiliki oleh makhluk hidup dari kingdom Protista, fungsi, Plantae, dan Animalia. Struktur sel eukariotik. Di sini ada gambar struktur sel eukariotik. Ada dinding sel dari sel tumbuhan yang berdekatan, ada nukleus, ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus, kompleks Golgi, dinding sel, membran plasma, tonoplasma, sitoplasma, perokisom, mikrofilamen, ribosom, mikrotubulus, kloroplas, mitokondria. Struktur sel tumbuhan atas dan sel bawah. Di sini bisa dilihat ada gambarnya, ada membran sel, sitoplasma, plasma mode mata, vakuola,
tonoplas, ribosom bebas, ada nukleus, terus ada nukleus, plasma, kromatin, pori-pori nukleus. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang struktur sel tumbuhan atas dan sel. Fungsi struktur pada sel eukariotik. Membran plasma tersusun dari molekul lipid dan protein. Membran plasma berfungsi sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Sitoplasma tersusun dari air, protein, lipid, mineral, dan enzim-enzim. Sitoplasma berfungsi untuk glikolisis, penghantar sinyal, dan transportasi. Inti sel atau nukleus merupakan organ sel terbesar berada dalam sel dengan diameter sekitar 10 milikron. Nukleus berfungsi. Mitokondria adalah organel sel bermembran ganda yang di dalamnya terdapat lipatan-lipatan. Mitokondria berperan dalam respirasi sel atau penghasil energi. Vakuola adalah organel sel berupa rongga yang dibatasi membran selapis dan berisi cairan. Berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan sisa metabolisme. Badan mikro merupakan organel bermembran bulat dan berisi kristal protein. Badan mikro dibedakan menjadi prokisom yang berada pada sel hewan dan tumbuhan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.